Oke, baik. Selamat malam semua teman-teman dimanapun teman-teman berada. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran TIK untuk kelas 3. Saya harap teman-teman semua sehat dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Hari ini sesuai dengan kita punya materi dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah kumpulkan tugas. Wih, banyak sekali yang masuk di WA tuh sampai Pak Guru juga pusing. Ada yang kirim di grup, Pak Guru suruh kirim di pribadi, terus Pak Guru suruh dia kirim di grup lagi. Akhirnya dia marah-marah, bawa parang, kejar-kejar. Ada yang dia buat surat BAP ke kantor polisi apa. Tidak, itu dinamika saya. Pak Guru senang sekali antusiasnya teman-teman dorang. Dan and then hari ini kita mau bicara tentang PowerPoint. Teman-teman karena sudah cari sejarah tentang PowerPoint, Microsoft Microsoft pada umumnya ta. Dan teman-teman sudah tahu tentang Microsoft. Hari ini kita mau bahas tentang dasar dari Microsoft PowerPoint. Oke, jadi kita akan bahas dia layout dulu, tampilan depan, bagaimana cara dan lain-lain. Walaupun saya tahu dan saya sadar bahwa teman-teman sebenarnya sudah tahu karena beberapa guru sudah bilang bahwa dorang ini sudah biasa, kelas 3 itu sudah biasa presentasi dengan PowerPoint. Mereka hebat sekali, apalagi kelas 3 IPS tuh, hebat-hebat semua. Wah. Dan Pak Guru bilang, oke. Kalau begitu Pak Guru hanya memastikan bahwa teman-teman dong memang sudah siap. Dan apabila teman-teman dong keluar, teman-teman dong tidak ragu lagi dikatakan bahwa saya bisa presentasi menggunakan PowerPoint. Itu saja yang Pak Guru dong punya tujuan. Jadi kalau teman-teman dong sudah bisa, Pak Guru punya tugas untuk memastikan bahwa teman-teman dorang bisa dan mampu ketika keluar untuk menggunakan PowerPoint di luar. Oke, tidak usah banyak bacot lagi bagi teman-teman yang baru sampai, langsung saja kita masuk di Microsoft PowerPoint. Hari ini Pak Guru gunakan PowerPoint 2007. Saya tidak tahu kenapa, tapi Pak Guru masih suka sekali dengan PowerPoint 2007. Bagi teman-teman pengguna Microsoft PowerPoint di atasnya, is okay. Karena PowerPoint terakhir tuh mungkin sudah sampai 2019. Maybe mungkin sebentar malam sudah keluar yang 2020. Jadi karena diupdate terus, teman-teman silahkan update. Tapi Pak Guru masih pakai versi yang lama. Kalau ditanya apa perbedaan 2007 dan 2019, ya sudah pasti beda. Fitur, plugin yang digunakan, ya banyak lah yang sudah diperbaharui di Office 2019. Tapi Pak Guru masih bertahan di 2007. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut bisa nanti bertanya, Pak Guru apa bedanya 2007 dengan 2019. Nanti Pak Guru buatkan video khusus supaya teman-teman dorang bisa paham. Intinya teman-teman nanti rajin-rajin lah kunjungi channel ini. Pak Guru nanti banyak sekali buat video, bukan cuma video ini saja. Mungkin juga bobol wifi juga Pak Guru mau bikin di sini. Oke, kita masuk di PowerPoint 2007. Ini dia tampilan layoutnya. Seperti biasa kalau di PowerPoint 2007 teman-teman kalau lihat ada title bar di bagian atas, Presentation 1 Microsoft PowerPoint. Di bagian ujung sini ada restore down, minimize dan close. Kemudian bagian ujung pengganti file ada office button. Di bagian ujung sini tuh office button kan di dalamnya isinya kan sudah tahu lah. New, open, save, save as, print dan lain sebagainya. Itu ada dalam sini. Setelah itu di bagian ujung sini ada menu bar. Menu bar, setelah di bawah menu bar ada apa namanya nih? Woi, apa namanya? Toolbar Pak Guru, toolbar Pak Guru. Toolbar, setelah toolbar kemudian ada worksheet. Oke, lembar kerja. Di sini ada slide outline. Ini apa? Sampel. Biasa Pak Guru sebut sebagai sampel karena apa yang saya kerjakan di sini, contohnya ada di sini. Jadi apa yang saya buat di sini dia muncul di sini gitu. Tapi saya tidak bisa kerja di sini, saya kerjanya tetap di sini, tah. Teman-teman juga pasti yang kerja di sini pasti. Nah, dasar bagaimana cara membuat sebuah presentasi di PowerPoint. Nanti kita akan bahas ulas satu-satu, tapi dasarnya bagaimana cara orang untuk menggunakan PowerPoint. Dasarnya saja. Pertama, pasti dia mau langsung ketik, tapi Pak Guru tidak biasa begitu. Pak Guru pilih desainnya dulu. Jadi Pak Guru biasa langsung ke desain, kita lompat sebenarnya. Ini langsung ke desain, saya langsung pilih desainnya dulu. Saya pilih desain yang humanis, yang menurut saya semua orang bisa tangkap. Biasanya tuh saya suka dengan warna ini. Saya pilih desainnya dulu. Setelah saya sudah dapat desainnya, sampelnya saya sudah dapat. Setelah itu baru saya mulai tulis. Oke, saya mulai tulis. Saya kasih contoh. Eh, saya mau buat presentasi tentang diri saya sendiri. Diri saya sendiri, oke? Atau tidak, Pak Guru mau buat presentasi tentang nama orang gitu loh. Nama saya, sorry, Pak Guru besar boleh ya? Nama saya Bagas. Nama saya Bagas. Oke. Ini tentang saya. Nama saya Bagas, ini tentang saya. Jadi dia mau bercerita tentang saya Bagas, ini tentang saya. Oke. Setelah saya sudah buat ini, kemudian apa yang biasa saya buat? Pasti buat apa? Slide baru, pasti. Kita buat slide baru. Nah,
Setelah buat slide baru, biasanya Pak Guru kembali ke home, kemudian pilih new slide. Kalau di new slide biasanya ada banyak pilihan, tapi Pak Guru jarang sekali pakai ini, banyak pilihan ini, karena sebenarnya intinya sama saja, untuk barang ini sama saja. Dia hanya untuk memudahkan kita untuk memasukkan sesuatu yang sudah menjadi template. Jadi biasanya Pak Guru tidak gunakan saya biasa pakai bawaan saja, langsung saya klik yang ini, tanda bintang warna kuning kah kalau tidak salah. Mudah-mudahan Pak Guru tidak buta warna lah ya. Klik peng, dan dia muncul new slide yang berikut. Kemudian langsung saya tulis nama saya Bagas, lahir riwayat, bukan riwayat sih, hobi contoh. Hobi itu bahasanya apa? Hobi gini ya, hobi. Hobi saya yang pertama itu kelereng, membaca, menulis, berlari, dan tertawa. Contoh. Setelah itu, setelah saya sudah buat ini, dia punya apa yang saya mau bahas. Kemudian saya bahas yang berikutnya lagi, yaitu bikin new slide lagi. Tapi saya bahas yaitu terima kasih. Terima kasih yang di bawah, sampai jumpa lah. Pokoknya gini-ginilah, oke. Nanti teman-teman terserah mau aturnya kayak gimana. Pak Guru ini seperti biasa ya, ada di center, nanti teman-teman pilih center saja ada. Setelah saya sudah dapat ini, saya punya hasil presentasi, baru saya mulai mengedit. Mengedit maksudnya membuat dia dalam bentuk slide perpindahan gitu. Nah, untuk membuat slide animasi, biasanya saya buat dulu animasi backgroundnya. Saya tidak dulu buat ini animasi tulisan, tidak. Saya buat animasi backgroundnya terlebih dahulu. Jadi saya buat animasi backgroundnya. Saya biasanya pilih mulai dari yang pertama, kemudian saya pilih animasi, ada di animation, kemudian saya pilih animasi background. Biasanya saya pakai yang simple saja. Kemudian saya turunkan dia punya speednya jadi slow, biar tidak terlalu cepat lah. Kelihatannya kalau terlalu cepat itu kan juga kurang menarik, sehingga Pak Guru kasih slow. Ada banyak, cuman teman-teman orang bisa pilih saja lah sesuka hati dari teman-teman, atau kita pilih inilah, bisa. Oke, ada banyak. Dan animasi ini bisa di-download. Kalau teman-teman punya versi PowerPoint ini memang dia menunjang dalam arti begini, bukan bajakan. Teman-teman dong, kalau memang bajakan di crack-nya bagus, internetnya ada, teman-teman bisa update kan, maksudnya update slide-nya tuh biar perpindahannya tuh lebih kece gitu lah. Oke, lebih kece. Ini ada yang tanda tanya, mungkin tertahu, nanti kita bahas dari belakang lah. Oke, lanjut. Setelah perpindahan backgroundnya sudah, contoh Pak Guru kasih ini, klik di background 1 sampai 3, kemudian pilih slide yang kalian butuhkan ya. Ini contoh. Ini fast, kasih slow saja. Nah, oke. Sudah. Setelah sudah selesai, baru Pak Guru mulai masuk di slide untuk tulisan, animasi untuk tulisan. Jadi saya tidak bisa buat, sebenarnya bisa saja buat animasi tulisan dulu baru background, karena dia dua-dua terpisah. Tapi Pak Guru lebih suka bikin animasi background terlebih dahulu baru slide. Nah, kalau untuk slide lagi untuk tulisan, ya untuk tulisan biasanya Pak Guru blok. Setelah itu saya pergi ke custom. Ini custom. Di custom sini saya pilih custom, kemudian saya pilih effect. Ini entrance, dan dari hatinya teman-teman saja, rasanya teman-teman saja. Ada yang mau pakai, ya dari dia lah. Oke, dia mau pakai yang kayak bagaimana, terserah dia lah. Pak Guru orang tuh, kalau Pak Guru sih ikut-ikut saja lah, karena itu dari teman-teman punya rasa kan. Rasanya orang tuh tidak bisa diubah atau dipaksakan, karena rasa itu sesuatu yang dari dalam banget gitu ya. Hobi, kemudian kita buat custom, kita pilih interest juga, kemudian kita pilih contoh saja ini, kemudian satu-satu. Pak Guru sudah kebiasaan, padahal ini kalau tidak diblok tidak apa-apa, tapi Pak Guru biasa blok karena sudah kebiasaan. Jadi ya sudah, namanya kebiasaan ya, menurut Pak Guru itu enak, ya sudah pakai itu saja. Kemudian ini, kemudian saya ganti-ganti aja ya, nanti kalau teman-teman. Tapi kalau semakin banyak slide,
animasi yang dipakai, biasanya tuh presentasi tuh jadi kelihatan seperti norak gitu. Jadi kalau teman-teman punya animasi tuh semakin menggunakan slide yang yang amburadul, bukan amburadul, semakin banyak itu kelihatannya kayak mainan anak-anak gitu. Jadi biasanya seorang presentasi itu memotivator gitu, mereka tuh nggak akan pakai banyak efek. Mereka biasanya pakai sedikit saja gitu. Oke. Setelah ini sudah, kemudian terima kasihnya, kalau biasa bikin begini, efeknya dipilih, kemudian gini, ini pilih lagi. Nah, sudah. Oke. Nah, setelah itu kita bisa preview. Kita bisa preview apa yang kita punya. Preview dulu. Bem. Nah, sudah, dia kosong karena harus kita spasi dulu. Nama saya Bagas, gitu ya. Atau tidak, kita ulang. Bagas kok tiba-tiba muncul. Bagas kok tiba-tiba muncul. Satu, kemudian kita pilih. Pak Guru pakai yang di bawah sini. Jalan pintasnya, shortcutnya ada di bawah sini ya. Kosong, kemudian iya, nama saya Bagas. Oke, kemudian ini tentang saya. Muncul slide baru, kemudian hobi, kelereng, membaca, menulis, berlari, tertawa. Oke, setelah itu saya tutup, muncul ke slide baru, kemudian terima kasih, sampai jumpa gitu. Jadi mungkin dasarnya itu dulu sehingga teman-teman dorang nanti bisa mengembangkan. Saya yakin sekali teman-teman yang sudah feeling dan teman-teman dorang ini pasti bisa buat yang lebih bagus dari ini. Tapi saya tidak akan mau teman-teman membuat itu terlebih dahulu. Saya mau teman-teman dorang buat 3 slide ini untuk memperkenalkan diri teman-teman dulu. Oke. 3 slide ini untuk memperkenalkan diri teman-teman dulu, menggunakan teknik yang terserah. Kalau teman-teman yang sudah bisa berekspresi dengan teknik yang full keren dan muak banget, ya sudah, do it, lakukan. Tapi kalau teman-teman yang mungkin masih mau ikut dia punya alur, ya silakan buat 3 seperti ini, perkenalkan diri teman-teman, oke, ke saya. Kirim semua bahan dan teman-teman punya hasil presentasi menggunakan Google Classroom, oke. Nanti Pak Guru buatkan video. Kalau yang belum tahu, nanti Pak Guru buatkan video bagaimana cara mengirim ini PowerPoint ini ke Pak Guru. Tapi sampai kelas 3, seorang kelas 3 loh, tidak bisa kirim tugas di Google Classroom. Itu kan sesuatu yang menurut Pak Guru sedikit. Atau nanti Pak Guru buatkan sebuah video untuk teman-teman dorang buatkan video untuk teman-teman dorang supaya teman-teman dorang bisa mengerti lah. Oke? Pak Guru rasa itu saja untuk teman-teman dorang punya materi hari ini, pengenalan awal tentang PowerPoint. Nanti kita bahas satu-satu dari home, apa-apa saja yang bisa dibuat di dalam home. Karena ini masih banyak, kita buat bulatan seperti ini, masih banyak lah kita buat, masih banyak nih sekali yang kita belum buat. Karena kan baru pengenalan, nanti kita buat seperti gini lah, bentuk-bentuk kayak gini. Kemudian di insert apa saja yang bisa dimasukkan, video juga kita belum masukkan, lagu juga belum kita masukkan, dan lain sebagainya. Oke? Setelah itu semua nanti baru kita balut dengan sebuah tugas umum. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman yang sudah nonton video ini. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Seminar luar biasa, jaga kesehatan, pakai masker. Bye-bye.